Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Stoicism atau stoicisme itu adalah filosofi yang mengajarkan bagaimana kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang penuh. Konsep ini cukup tua, dan ini dilahirkan di kota Athena oleh orang namanya Zeno, yang berasalkan dari Citium, atau yang sekarang dikenal sebagai Siprus. Itu kurang lebih di awal abad ketiga sebelum Masehi. Dan ini berlanjut, dan tentunya dilanjutkan oleh mantan budak bernama Epictetus di zaman Romawi, setelah itu oleh Seneca, seorang politikus, dan setelah itu Marcus Aurelius, seorang kaisar di zaman Romawi. Ini semua terjadi di milenial pertama. How will the world speak my name in years to come? Will I be known as the philosopher, the warrior, the tyrant? Or will I be the emperor who gave Rome back her true self? Ada beberapa praktek yang bisa dipertimbangkan untuk bagaimana kita bisa menjadi stoik, bagaimana kita bisa menjadi bijak, atau melakukan filsuf untuk mencari kebahagiaan yang nyata. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menelaah kesan dari hidup kita. Itu tentunya dengan catatan kita harus mengetahui apa yang kita bisa kontrol dan apa yang kita tidak bisa kontrol. Semakin kita menyadari batas apa saja yang kita bisa kontrol, semakin kita bisa menerima apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah the impermanence of things. Ini sederhananya, segalanya itu tidak baku. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan diri kita, semakin kita menyadari bahwa itu tidak baku, semakin kita semestinya bisa menjadi stoik. Memang tidak kekal itu inti dunia. Jadi orang tahu dari kecil bahwa hidup itu tidak kekal. Karena dia juga lihat orang tuanya dari rambut putih menjadi beruban. Kakek neneknya dari gesit menjadi lemah. Siang jadi malam. Pagi jadi petang. Yang ketiga tentunya adalah reserve clause. Seringkali kalau kita mau melakukan planning untuk melakukan sesuatu, we have to plan for the worst. Kita harus berencana untuk atau merencanakan
hal-hal yang lebih parah daripada apa yang kita antisipasi. Agar kalau nanti kita kepleset, itu kita sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang di luar batas wajar atau hal-hal yang kita tidak rencanakan. Mau kemana? Emang mau camping? Gak ada salahnya menghadapi segala kemungkinan, toh. Nah, tentunya yang keempat adalah virtue here and now. Intinya, nggak ada hal yang kita tidak memiliki kapasitas moral untuk menunjukkan toleransi. Ibarat kata, nggak ada hal yang kita nggak bisa jabanin. Semakin kita berpikir seperti itu, semakin kita melakukan positive thinking, semakin kita tuh bisa menuju stoicisme. Yang kelima adalah istirahat. Take a deep breath. Kalau stres, kalau hal-hal yang kita lagi alami itu memang di luar kontrol atau bahkan di luar batas wajar, ya kadang-kadang kita harus istirahat dan take a deep breath. Jabanin aja. Dan itu akan membantu kita untuk lebih menjadi stoik. Yang keenam, ini yang seringkali disebut otherize. Otherize ini adalah bagaimana atau konsep bagaimana kita tuh bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu kita juga bisa rasakan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain, itu kita harus bisa bayangkan bahwa itu juga bisa terjadi dengan kita. Ini bukan semata simpati ataupun empathy, tapi kita juga harus bisa membayangkan kalau orang di sebelah kita itu kepleset, kita tuh harus bisa membayangkan bahwa hal tersebut bisa terjadi dengan kita juga. Sehingga kita tuh bisa lebih siap mental. Tentunya gimana kita bisa lebih stoik. Yang ketujuh, kalau bisa ngomongnya jangan terlalu banyak. Ngomong tuh dengan cara yang minimalis. Tapi apapun yang kita artikulasikan, itu diartikulasikan dengan cara yang berkenan atau baik. Yang ke-8, kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang keren. Kalau kita mau keren, ya kalau bisa kita ngelilingin diri kita dengan orang-orang yang keren. Bahkan kalau bisa dengan orang-orang yang menurut kita tuh lebih stoik. Kalau kita mau menjadi orang yang stoik. Tentunya kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang yang nggak stoik, atau nggak filsuf, atau nggak bijak, ya semakin kita nggak bisa menjadi manusia atau orang yang stoik. Dan kalau kita diledekin atau apa, biasain deh untuk kita bisa merespon dengan humor. Karena humor itu adalah obat untuk banyak hal. Kalau kita dibully, kalau kita diledek, atau kita dikompromi, disiasati atau apa, ya nggak usah baper. Kita respon aja dengan humor, as if ini adalah bagian dari hidup kita, dan semakin kita bisa mengakomodasi hal-hal dengan humor, semakin kita tuh bisa menjadi manusia yang lebih stoik. Karena pada akhirnya kita harus percaya kepada logic power and moral power. Itu yang akan menuntun manusia ke arah kebenaran. Tapi karena di era transisional ini yang ada percobaan-percobaan kayak begini, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan baper. Gitu loh. Jangan terlalu ngobrol terlalu banyak mengenai diri kita. Jangan nyombong. Bahkan learn to listen. Kalau ngobrol sama orang, semakin orang yang Anda ajak ngobrol itu semakin banyak ngobrol dibanding diri Anda sendiri, itu semakin baik. Karena the power of listening itu is much bigger than the power of speaking ataupun talking. Dan kalau kita bicara, jangan menggunakan judgment. Kalau kita ngobrol dengan siapapun, itu jangan predisposed dengan penilaian yang a priori. Semakin kita a priori dengan penilaian, itu semakin kita
kabur, semakin kita sulit untuk bisa berkomunikasi dengan yang baik. Nah, yang terakhir adalah reflect upon your day. Ini yang ke-12. Jadinya ya kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, catat aja. Jurnalkan saja. Plus minusnya. Ups and downs-nya itu dicatat. Dan tentunya semakin kita bisa mencatat, semakin kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ini adalah beberapa tip. Ada 12 exercise yang dianjurkan bisa dilakukan oleh kita semua agar kita bisa mencapai kulminasi atau titik stoicisme. I find I'm so excited I can barely sit still or hold a thought in my head. I think it's the excitement only a free man can feel. A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain.